Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Salam jemaat GECA Tesalonika yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu online live streaming hari ini, Minggu 27 September 2020 di gereja kita GECA Tesalonika Departemen Bahasa Indonesia. Kami mengajak kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah kita pada hari ini. Saya percaya kita akan menikmati puji-pujian dan penyembahan dalam ibadah ini. Dan saya sangat yakin iman kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Johan Lasut. Untuk itu, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati pujian dan penyembahan, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Semua problema hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, bahkan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kita. Apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita masih berada dalam masa-masa pandemi, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Allah kita yang luar biasa, anugerahnya besar dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita akan masuk ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Karena besar anugerahmu di dalam hidup kami, melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Amin, amin, amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi kami, buat kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau satu-satunya pemelihara hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We worship You. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dari kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sungguh ajaib adanya. Bahkan kelahiran kami pun ajaib dan dahsyat. Engkau yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kami tidak melebihi kuasa Tuhan. Engkau yang menopang hidup kami, memampukan kami melewati semua pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud adalah raja yang luar biasa. Daud luar biasa bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Berulang-ulang kali dia selalu berhasil menang dalam peperangan. Dan sebagai ekspresi dia akan pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, dia mengekspresikan itu melalui doa, bahkan juga melalui tari-tarian. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita menari bersama, kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Yang di rumah maupun yang ada di gereja, kita akan menari bersama memuji Tuhan. Kita akan angkat lagu, Ku Kan Menari dengan oh betapa indahnya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena roh Allah ada, karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya batu rapat di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya
berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup kita. Jikalau sebagai satu keluarga kita hidup dalam persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Tuhan menjanjikan berkat itu bagi kita. Amin saudara? Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dunia ini tidak selamanya membuat kita merasa enak. Kadangkala kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Ada hal-hal pahit yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita yakini bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban yang pasti dalam hidup kita. Tidak ada jawaban lain di luar firman Tuhan. Dan tidak ada jawaban lain di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan apapun, ada badai kehidupan, ada topan melanda hidup kita, mari kita panggil nama Yesus. Karena dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Menolong kami melewati setiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu itulah yang menyelamatkan hidup kami. Karena penyertaan Tuhan, sehingga segala kekhawatiran dalam hidup kami lenyap. Engkaulah yang selalu menopang hidup kami. Kami ingin berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus sempurna jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah,
memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memanggil nama-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau hanya sejauh doa dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara online. Saudara bisa memberikan dengan cara mentransfer persembahan tersebut, persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur ke nomor rekening yang tertera, yaitu rekening Bank BCA atas nama Lim Lehong dengan nomor 3262447674. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudari mencantumkan atau memberikan keterangan pada slip bukti transfer seperti persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Bukti transfer bisa di WA ke nomor 0813 7275 8860 atas nama Bapak Pendeta Wilson C. Wololi untuk dicatat dan dapat dibukukan. Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah nasihat firman Tuhan pertama dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan yang kedua dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa memberikan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita memberikan bukan supaya diberkati, namun kita memberi persembahan karena kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas hidup kita sebagai berkat yang terbesar, di mana Dia telah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dan sebelum memberi persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami di mana Tuhan sudah memelihara hidup kami dengan sempurna, dengan begitu rupa, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, di dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu di gereja GSCA Tesalonika Kota Batam. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau Allah sumber berkat, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu, jemaat dimanapun mereka berada dalam pekerjaan, dalam usaha mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat setiap persembahan dan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita bersyukur kita bisa bertemu, bisa bersekutu lagi pada saat ini, memadukan persekutuan kita secara virtual, tetapi juga ada beberapa yang hadir di dalam gedung gereja. Baik, mari kita sama-sama berdoa untuk membaca, merenungkan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami dapat bersekutu lagi pada hari Minggu ini, Bapa. Kami tidak ingin waktu ini berlalu dengan sia-sia. Kami rindu Engkau memberkati kami, bukan saja melalui ibadah kami secara keseluruhan, tetapi juga melalui pembacaan perenungan firman-Mu. Karena itu berkati kami, mampukan kami berkonsentrasi, mampukan kami menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan tema dan teks Alkitab yang diberikan untuk saya sampaikan, yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16, kita akan renungkan di bawah tema membangun karakter tubuh Kristus. Membangun karakter tubuh Kristus. Itu tema kita. Tema awal itu membangun persekutuan tubuh Kristus, tetapi karena tubuh Kristus itu sudah bersifat persekutuan, maka saya melihat dari teks kita akan merenungkannya di bawah tema membangun karakter tubuh Kristus secara khusus di era pandemi COVID-19, tetapi juga dalam kehidupan kita bergereja. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini kita akan renungkan atau kita akan baca sambil kita merenungkan pembahasan kita. Kita melihat dulu ya, bagaimana terjadinya atau seseorang mengalami menjadi anggota tubuh Kristus. Kita tahu bersama Allah lah yang menciptakan manusia, ya, manusia di dalam Adam. Tetapi sungguh tragis, manusia yang diciptakan ini ya berdosa, Adam dan Hawa berdosa, sehingga semua orang yang lahir dari keturunan Adam keberadaannya berdosa ya, dan berada di bawah upah dosa, sehingga keberadaannya mati. Itu. Tapi kita bersyukur, kita tahu bersama bagaimana Allah mengaruniakan Tuhan Yesus. Allah mengaruniakan Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Dan itu sudah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana keselamatan itu menjadi milik orang percaya, orang pilihan, itu dikerjakan oleh Allah melalui Roh-Nya dan firman-Nya. Allah berkarya ya, menjamah manusia berdosa yang ada di dalam Adam, sehingga mereka mengalami kelahiran baru dan mampu bertobat percaya Yesus. Pada saat mereka bertobat percaya Yesus, mereka pindah dari dalam Adam.
pindah dari dalam Adam, berada di dalam Kristus. Pada waktu dia berada dalam Kristus, dia menjadi anggota tubuh Kristus. Dia membentuk satu persekutuan tubuh Kristus. Sehingga di dalam Kristus yang benar dan adil dan tanpa dosa, manusia dalam Kristus dapat bersekutu dengan Allah. Kembali dapat bersekutu dengan Allah. Ya. Jadi setiap orang yang sudah lahir baru, bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus, dia sudah pindah dari dalam Adam, pindah dari dalam maut ke dalam hidup, pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, punya persekutuan tubuh Kristus. Seperti itu. Nah, ini saya gambarkan ya, bagaimana kita berada dalam Kristus. Itulah gereja yang sejati. Ya, itulah gereja yang sejati. Berada dalam Kristus. Ini gereja yang asli. Gereja yang asli. Ini pasti terdiri dari orang percaya yang asli. Ini terdiri dari gandum, tidak ada lalang di sana. Ini terdiri dari domba, tidak ada kambing di sana. Ya, ini asli, ini tubuh Kristus yang asli. Memang tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Tetapi inilah semua orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat yang ada dalam Yesus, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi gereja yang sejati. Walaupun gereja yang sejati, tubuh Kristus itu ada dalam dunia dan ada dalam organisasi gereja yang kelihatan, sehingga dia bisa membentuk seperti ini, ya. Gereja yang ini sebenarnya gereja yang kelihatan, ya. Lupa saya hapus tidaknya, ya. Ini gereja yang kelihatan. Ini organisasi gereja, ini gereja yang kelihatan, ya. Ya. Bisa jadi tubuh Kristus yang sejati ada di dalam gereja kelihatan A, B, C, D. Itu sebabnya gereja yang kelihatan, organisasi gereja dapat saja terdiri dari asli dan palsu, lalang dan gandum, kambing dan domba, seperti itu. Tetapi orang-orang yang sudah berada dalam Kristus, mengalami keselamatan yang sejati, mereka menjadi gereja yang tidak kelihatan, gereja yang asli, gereja yang sejati. Nah, di dalam Kristus ini, menjadi tubuh Kristus ini, ya, di sana ada proses pertumbuhan, ya, bertumbuh menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sehingga di sini berbicara pertumbuhan karakter Kristus. Kita bersyukur di dalam Yesus karena kita sudah diselamatkan, kita menjadi ciptaan baru. Allah memberikan Roh Kudus. Alkitab berkata Roh Kudus itu adalah kuasa Allah, dunamin Allah, dinamit Allah yang merubah, yang menguatkan, yang memampukan kita untuk bertumbuh. Itulah Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjadi bait Roh Kudus. Seperti itu. Dan Allah juga memberikan firman-Nya sebagai standar untuk kita dapat bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam karakter tubuh Kristus. Seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kita lanjut merenungkan tema utama kita, membangun karakter tubuh Kristus berdasarkan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Setelah kita berada dalam Kristus, ya, Alkitab memerintahkan kita membangun karakter tubuh Kristus. Ini tidak diberikan kepada orang-orang yang masih di luar Yesus.
Ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ada dalam Yesus. Ya, walaupun ada dalam gereja, belum tentu semuanya ada dalam Kristus. Saya seringkali berkata, maaf kalau saya berkata seperti ini, banyak orang beragama Kristen, tetapi sedikit yang berKristus. Itu, ya, banyak orang yang beragama Kristen, tetapi sedikit yang berKristus. Karena itu hidup mereka tidak berubah. Hidup mereka sama dengan dunia. Hidup mereka tidak menjadi ciptaan baru. Tidak menjadi ciptaan baru karena mereka belum berKristus. Tetapi pada waktu mereka mengalami keselamatan, lahir baru, bertobat, menerima Yesus, mereka berada dalam Yesus. Mereka menjadi ciptaan baru, dan di sana mereka punya modal untuk membangun karakter tubuh Kristus. Karakter tubuh Kristus seperti itu, karena sudah punya modal, sudah punya kekuatan rohani. Nah, dari pembacaan kita Efesus 4 ayat 1 sampai 16, ini gereja yang tidak kelihatan tubuh Kristus. Kita bertemu 4 hal yang akan kita renungkan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 2, kita bertemu dengan ciri karakter tubuh Kristus. Ada cirinya. Jadi kalau orang itu berkata dia sudah ada dalam Kristus, dia sudah menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi warga gereja yang sejati, ya, dia pasti berproses untuk bertumbuh, dan ciri pertumbuhannya itu dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 2. Yang kedua kita lihat, ya, ada di dalam ayatnya yang keempat dan seterusnya, dasar membangun karakter tubuh Kristus itu ada di sana. Baru yang ketiga kita menemukan karunia pembangunan karakter tubuh Kristus. Ada karunia yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, ya, Efesus 4 ayat 12 sampai 16, tujuan pembangunan karakter tubuh Kristus. Jadi dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 kita melihat bagaimana membangun karakter tubuh Kristus, dan kita bertemu 4 hal yang akan kita renungkan pada saat ini. Nah, kita akan lihat teks tersebut atau ayat-ayat. Karena lumayan panjang, ayat 1 sampai 16, kita menemukan ayat-ayat tersebut untuk membahas bagian-bagian ini. Ya, yang pertama, ciri karakter tubuh Kristus. Itu dalam ayat 4, pasal 4, seharusnya ayat 1 sampai ayat 2, dikatakan demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Apa cirinya hidup berpadanan dengan panggilan itu? Di sini dijelaskan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu ciri yang pertama, rendah hati. Ya, rendah hati, bukan rendah diri. Ya, apa definisi orang yang rendah hati? Kalau kita lihat dalam Efesus 2 ayat 1 ya sampai 3, kita bertemu definisi rendah hati. Rendah hati adalah orang yang hidupnya menempatkan orang lain menjadi nomor 1 daripada dirinya. Itu orang yang rendah hati. Menempatkan orang lain lebih utama. Menempatkan saudara seimannya lebih utama. Menempatkan suaminya lebih utama. Menempatkan istrinya lebih utama daripada dirinya. Kalau orang sombong, kebalikan dari itu.
Orang sombong adalah orang yang menempatkan dirinya nomor satu, orang lain nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Ya, itu bukan orang yang rendah hati, itu orang yang sombong. Dia menempatkan dirinya menjadi nomor satu dan orang lain menjadi nomor dua dan seterusnya. Tapi kalau orang yang rendah hati, ya, dia menempatkan orang lain menjadi nomor satu, menjadi yang utama. Saudara bayangkan kalau dalam tubuh Kristus, dalam persekutuan tubuh Kristus, termasuk dalam hubungan suami istri, ya, istri bangun dengan satu sikap, saya mau mengutamakan suami saya. Suami bangun dengan satu sikap, saya mau mengutamakan istri saya. Ini sikap kerendahan hati, ya. Kalau kita mau mengutamakan orang lain, maka kita akan berempati, mau tahu keadaannya, mau turut merasakan apa yang dia rasakan, ya, dan kita siap setiap saat untuk menolongnya. Saudara, tidak terasa kita sudah berapa bulan ini? Sudah 8 bulan, ya. Ini terkungkung, terancam dengan virus corona, saudara. Banyak hal yang dialami, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, banyak masalah yang dihadapi, ya. Pertanyaannya, bagaimana ciri persekutuan, ciri tubuh Kristus itu nampak dalam persekutuan kita? Ada sikap rendah hati, menempatkan orang lain, peduli terhadap saudara sendiri, peduli terhadap anak Tuhan yang lain, mau cari tahu bagaimana keadaanmu. Saya tidak tahu berapa dari kita yang pernah menelpon teman segereja kita dan bertanya tentang keadaannya. Kalau kita orang yang rendah hati, menempatkan orang lain lebih utama, mestinya tingkat kepedulian kita. Apalagi kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 12, kita sebagai tubuh Kristus, pasti kalau kaki sakit, kepala merasa sakit, tangan sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Kalau ini ada dalam hidup kita, ciri kerendahan hati ini ada, menempatkan orang lain, maka saya percaya kita akan menikmati indahnya tubuh Kristus, indahnya persekutuan tubuh Kristus. Saya tidak tahu di era pandemi ini, ya, bayangkan sudah 8-9 bulan mungkin tidak bertemu, ya. Apakah kita saling tahu, saling ingin mengetahui, saling peduli, saling tolong menolong? Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dikatakan lemah lembut. Ini ciri karakter tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus yang bertumbuh, keluarlah karakter ini, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut pengertian dia bukan gaya Solo, ya, bukan gaya Jawa, apalagi gaya Batak. Ya. Ini artinya kemampuan mengendalikan diri. Itu orang yang lemah lembut. Kemampuan mengendalikan diri. Ya, karena ada Roh Kudus yang mengendalikannya. Kemampuan mengendalikan amarah yang mendatangkan dosa, kemampuan mengendalikan supaya tidak benci, tidak dendam, tidak iri hati. Ini lemah lembut, kemampuan, ya, seperti itu. Walaupun kita mungkin daging kita, saya sudah susah, bagaimana saya mau peduli dengan saudara saya? Tetapi saya mampu mengendalikan diri, menempatkan saudara saya menjadi yang terutama, menjadi perhatian saya. Karena ada apa? Ada kelemah lembutan. Ini ciri
tubuh Kristus yang bertumbuh dalam karakter yang benar. Ada ciri hidup yang lemah lembut, mampu mengendalikan diri. Ya, orang percaya itu setiap saat must make decision, harus membuat keputusan, mau membenci atau mau mengasihi, mau mendendam atau mau mengasihi. Ya, kita tetap tidak kompromi, kita tetap attack ya the sin, tapi don't attack the sinners. Kita tetap benci dosa, tapi tidak membenci orang berdosa. Jangan kita padukan itu. Nah, kita sering tergoda untuk membenci orang berdosa. Bukan saja membenci dosa, tapi membenci orang berdosa. Nah, kita di sini kita harus buat keputusan, bisa mengendalikan diri untuk pilih yes terhadap Tuhan. Saya harus mengasihi. Inilah orang yang lemah lembut, mampu mengendalikan diri, ya, mampu mengendalikan diri secara menyeluruh, bukan saja perasaan, ya, seperti itu. Lemah lembut dan sabar, ya, terus menerus mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih kita sering ada batasnya. Kalau kasih yang berciri kesabaran, 1 Korintus 13 definisi kasih adalah sabar. Jadi kalau kita ada kesabaran, kita punya kasih. Itu definisi kasih dan seterusnya. Ya, kita jangan bikin definisi kasih secara puitis. Ya, wah, angan-angan, tidak. Kalau kita ada kesabaran, itu berarti kita punya kasih. Artinya kasih yang terus menerus, tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak bisa 1 kali ya, 3 kali ya, lebih dari itu kamu habis kamu. Saya cukup 3 kali. Tidak, itu bukan sabar. Itu bukan kasih yang berciri kesabaran. Kasih yang berciri kesabaran menembusi faktor interest, faktor ketertarikan. Terus mengasihi walaupun orang yang kita kasih tidak memenuhi syarat. Itu sebabnya dikatakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ini ciri daripada karakter tubuh Kristus, ya, ada ciri seperti itu. Selanjutnya, dasar untuk kita membangun atau dasar pembangunan karakter tubuh Kristus. Dasarnya apa? Dasarnya dikatakan dalam ayat 4 sampai 6, maaf sebenarnya ayat 3 sampai 6, ya. Satu tubuh, satu roh, ya, satu pengharapan, satu panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Ini dasar, ya, dasar. Saya seringkali di ruang kelas saya, sebenarnya kita itu tidak networking. Sesama orang percaya tidak networking. Networking itu artinya bekerja sama. Seharusnya sesama tubuh Kristus bukan networking, tapi bekerja bersama-sama. Karena visi misinya sama, Tuhannya sama, imannya sama, panggilannya sama, pengharapannya sama, Bapanya sama, Allahnya sama, baptisannya sama. Seperti itu. Ya. Kalau itu kita sama, kenapa sampai sekarang gereja-gereja makin hari makin terpecah-pecah? Ini mengerikan, saudara. Ini mengerikan. Padahal punya satu Tuhan, satu Allah, satu pengharapan, satu Alkitab. Lain kalau dia tidak punya Alkitab yang sama. Ini satu semua. Ya. Jadi ini dasar. Bagaimana kita tidak dapat mewujudkan karakter dalam tubuh Kristus itu, padahal kita punya dasar yang sama, satu tubuh, satu Tuhan, satu Allah, satu pengharapan, satu baptisan, ya, satu Bapa,
Sehingga satu sakit itu seperti menyakiti tubuh keseluruhannya. Satu sakit menyakiti Allah. Karena ini milik Allah, satu Allah. Luar biasa saudara, bagian Alkitab ini. Mengerikan. Bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan ya karakter tubuh Kristus. Di dalam sesama gereja saja tidak ada ciri itu. Padahal kita punya dasar yang kuat. Satu tubuh, satu Tuhan seterusnya. Ya, sedangkan di dalam gereja kita saja kita tidak dapat mewujudkan karakter itu. Apalagi gereja lain. Apalagi dengan gereja lain. Orang Jakarta bilang boro-boro. Sesama anggota gereja lokal saja kita tidak bisa mewujudkan ciri tubuh Kristus. Padahal dasarnya sama. Terkecuali kalau gereja yang lain sudah tidak punya dasar yang sama. Ya. Saya seringkali bicara di kelas 70% sama, silakan dapat bekerja bersama-sama. Bukan cuma bekerja sama. 30% itu bisa dikompromikan, apalagi kalau bisa membedakan. Ya, saya ingat Pastor Turangan senang ya. Ini salam buat Pastor Turangan ya. Ya, yang ada dalam keadaannya di mana saja ya. Dia katakan ya kita kalau cuma isu-isu yang minor issue ya kita cueklah. Terkecuali major issue. Ya itu ya. Kalau 7% major issue itu ya tidak ada perbedaan. Kita bisa bekerja sama dan bersama-sama bekerja sebagai tubuh Kristus. Seperti itu. Jadi ini dasar untuk pembangunan karakter tubuh Kristus. Selanjutnya saudara, kita bertemu ya. Iya, kita bertemu bagaimana ya bisa oke. Kita bertemu tentang karunia pembangunan karakter tubuh Kristus. Ada kita bersyukur, ada karunia yang Allah berikan. Di dalam ayat 7 sampai 11 dari pembacaan kita dikatakan, tetapi kepada kita seluruh anggota tubuh Kristus masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi anggota tubuh Kristus pasti memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ya, kaki karunianya kaki, tangan karunianya tangan, mulut karunianya mulut. Ya, seperti itu. Jantung tidak kelihatan tapi penting karunianya jantung, liver, semuanya saudara, organ-organ lain. Ya, itulah anggota tubuh kita. Demikian juga dengan anggota tubuh Kristus. Semuanya punya karunia yang berbeda-beda. Jadi salah lah ya kalau orang menekankan cuma satu karunia. Tangan, tubuh cuma terdiri dari tangan. Wah itu bukan tubuh itu. Bukan tubuh Tuhan, tubuh hantu itu. Kalau cuma tangan bergerak ke sana kemari, ya tidak ada kaki, tidak ada telinga, ya ada kecenderungan semua mau disamakan karunianya. Ini bertentangan dengan hakikat tubuh saudara. Ya, tubuh Kristus itu berbeda-beda tapi satu. Seperti saudara Indonesia, ya Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tapi satu, tetap berbeda tapi dalam satu tubuh. Ya. Jadi Tuhan berikan. Jadi semua saudara dan saya jangan merasa rendah hati. Saudara punya karunia yang dari Tuhan. Punya karunia untuk menjadi alat Tuhan membangun karakter tubuh Kristus. Punya saudara. Jangan saudara pikir, saya tidak sekolah, saya tidak berpendidikan, saya ini miskin, saya ini jelek, saya ini, wah macam-macam lah. Akhirnya tidak melayani.
Karena minder. Minder dengan sombong itu ya kurang lebih sama. Ya. Minder itu sombong keluar, ya. Sombong itu ya, apa namanya? Minder itu sombong ke dalam ya. Baru ada yang sombong keluar, yang kelihatan sombongnya seperti itu. Nah, minder ini sombong ke dalam. Padahal itu menghina Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah berikan tempat yang istimewa di dalam tubuh Kristus. Ada karunia. Waduh, saya bayangkan bagaimana gereja itu menghayati ya hakikatnya sebagai tubuh Kristus. Dia punya karunia ya di dalam tubuh dan dapat dipakai Tuhan untuk membangun gereja ini, termasuk di era pandemi COVID-19 ini, tetap punya karunia seperti itu. Wah, gereja itu akan hidup, akan luar biasa saudara, akan luar biasa. Dan orang rindu bersekutu, orang tertarik bersekutu. Ya, karena mereka melihat mereka menjadi satu tubuh. Saya dulu pas saya bertobat, saya ada di dalam satu persekutuan kecil, cuma 6 orang, 1 minggu 1 kali bertemu. Ya, saya itu setiap hari Kamis, saya masih ingat, saya rindu hari Kamis itu, rindu sekali. Kapan hari Kamis? Kapan hari Kamis? Karena kami dalam kelompok itu mengalami pertumbuhan, ya, mengalami perhatian. Padahal itu tidak jauh-jauh amat, saling sharing pergumulan, saling berdoa, saling sharing firman, ya, secara jujur, secara tulus, sehingga saya rindu rasanya sejak saya bertobat sampai saya masuk sekolah teologi, saya tidak pernah alpa di dalam persekutuan, rasanya seperti itu, ya, tidak pernah alpa karena saya rindu. Saya percaya kalau kita menghayati dan mengaplikasikan ya tubuh Kristus ya di dalam hidup kita, persekutuan kita sebagai orang percaya, kita akan rindu ya. Kita saling membagi, kita masing-masing rasa berharga karena saya bisa berbagi karunia saya walaupun sedikit. Walaupun kecil, mungkin tidak berkhotbah, tidak tampil, tetapi tetap ada karunia. Tuhan memberikan karunia. Jadi tidak ada alasan kita tidak terlibat membangun tubuh Kristus. Tidak ada alasan. Tuhan akan tanya, mana karunia aku sudah berikan? Simpan dalam tanah. Wah, ini dihukum ini. Ya, kita harus gunakan. Tidak ada alasan kita tidak terlibat dalam pelayanan. Karena kita semua tubuh Kristus masing-masing diperlengkapi dengan karunia lepas karunia. Dan secara khusus memang ya dikatakan, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Baru saudara perhatikan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini karunia yang khusus ya yang Tuhan berikan kepada gereja, rasul-rasul, nabi-nabi. Memang ada pertentangan teologi di sini ya. Ada yang mengatakan ini rasul-rasul masih ada, nabi-nabi masih ada. Tetapi kalau saudara bandingkan di dalam Wahyu, itu Yerusalem baru itu dia punya dasar gerbang dan ada terdiri dari 12 nama 12 suku dan nama 12 rasul. Jadi kalau kita katakan masih ada rasul berarti lebih dari 12, berarti mau ditaruh di mana? Padahal dikatakan cuma 12. Saudara cek di dalam Wahyu itu.
Ya, cek di dalam Wahyu. Jadi ada yang mengatakan setelah ada Alkitab, rasul-rasul dan nabi-nabi ini tidak ada lagi. Seperti itu. Tetapi di sini ada penginjil-penginjil, ya, pemberita Injil, gembala, pengajar. Jadi bagus juga ini diambil oleh gereja. Gereja punya program dan bagian, ada bagian penginjilan, ada bagian penggembalaan, ada bagian pengajaran. Ini penting, ya. Mengapa? Karena tidak mungkin ada penggembalaan tanpa penginjilan. Kalau penginjilan tidak jalan, apa yang mau digembalakan? Kan melalui penginjilan kita dipakai Tuhan membawa sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Dan gembala menggembalakan. Jadi kalau gereja tidak menginjil, menggembalakan siapa? Ya, cuma seringkali ya di banyak gereja penginjil ini nomor 2, nomor 3, nomor 10 dianggap tidak penting. Padahal coba saudara lihat, ini penting. Tidak ada penggembalaan, tidak ada pengajaran tanpa penginjilan. Tidak ada. Tidak ada saudara. Ya, ada di gereja tertentu yang saya diskusi di dalam ruang belajar, di gereja mereka katakan komisi kita itu 3. Komisi penginjilan, penggembalaan, pengajaran. Jadi yang di pengajaran kalau ada isu-isu penting langsung dibahas oleh bidang pengajaran. Ya. Ada rapat bidang penginjilan, bagaimana sepanjang semester ini, bagaimana kegiatan penginjilan kita, berjalan tidak? Wah, luar biasa. Dan Tuhan memberikan karunia ini, para penginjil, gembala, pengajar. Tuhan berikan. Ada gembala utama, mungkin ada gembala-gembala dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi paling tidak setiap kepala rumah tangga adalah gembala di dalam keluarganya. Seperti itu. Ya. Memang kadang-kadang ada 1 orang, 2 orang, tidak banyak yang punya karunia sekaligus sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Seperti itu, memang ada. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagian terakhir dari pembacaan kita. Tujuan pembangunan karakter tubuh Kristus. Saya tadi menjelaskan yang pertama ciri. Ciri itu terjadi kalau tujuan ini tercapai. Ya, tujuan ini. Kalau tujuan ini tercapai, maka ciri karakter tubuh Kristus itu kelihatan. Apa tujuan? Ayat 12 sampai 16. Ya, jadi karunia-karunia dasar dan karunia itu dipakai untuk mencapai tujuan tubuh Kristus. Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi anggota tubuh Kristus itu harus diperlengkapi, ya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan hebat. Kesatuan iman ini tidak terlepas dari pengetahuan yang benar. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi setiap anggota tubuh Kristus, ya, harus bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus. Masih ada ya ini di sini ya. Hidup yang berpusat kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Tidak mungkin hidup berpusat kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus kalau tidak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini luar biasa loh. Hidup yang berpusat kepada pribadi itu diri Kristus dan karya. Karya Yesus itu menyelesaikan dosa dan upah dosa 2000 tahun yang lalu. Seperti itu, ya.
menyelesaikan seperti itu. Jadi diri dan karya ini tepat sekali. Ya. Jadi di sini semua diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus sehingga punya pengetahuan yang benar tentang Yesus. Dan pengetahuan itu menghasilkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman di sini adalah firman dari keutuhan Alkitab. Itu yang saya sering katakan, itulah teologia. Kalau cuma firman tidak dirumuskan menjadi keutuhan, itu kita bangun iman di atas potongan-potongan Alkitab. Dan itu yang saya sering kali katakan seperti iblis. Iblis pakai Alkitab, tapi Alkitab yang sepotong-sepotong seperti itu. Jadi kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Penuh di dalam Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini susah saudara. Ini pengajaran sesat makin menjadi-jadi sekarang. Kalau kita tidak bertumbuh kepada tujuan, punya pengetahuan yang benar tentang Yesus dan beriman kepada pengetahuan yang benar itu, maka kita secara pasti akan terombang-ambing oleh berbagai ajaran sesat, oleh berbagai pengajaran sesat seperti itu, ya. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini ajaran sesat di belakangnya ini dimainkan oleh orang-orang yang licik, yang mencari untung melalui pelayanan. Banyak orang-orang licik mau mencari untung dari pelayanan. Sekarang ini rasanya kalau hamba Tuhan cuma berkhotbah saja enggak laku. Harus ada nilai jual yang lebih lagi. Nilai jual yang bikin dia jadi top, margo top, wah gitu ya. Top margo top ya. Seperti itu saudara. Ya. Jadi untuk supaya punya nilai jual, dibikinlah berbagai trik, berbagai manipulasi. Ya. Tapi sekarang di era pandemi, semua itu hancur habis. Hancur habis. Karena tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang bisa jualan seperti itu saudara. Sehingga orang datang membanjiri ke dalam gereja. Semua takut, mau tidak mau online semua. Ada hamba-hamba Tuhan besar sekarang mengeluh. Makin susah, makin miskin. Karena dulu mereka menjual sesuatu, mereka terkenal. Tapi itu tidak bisa dipraktekkan di era pandemi sekarang. Tidak bisa. Ya. Orang mati, bahkan pendetanya mati dengan COVID-19. Bagaimana? Tidak bisa saudara. Jadi ini ada permainan licik daripada orang-orang tertentu. Salah kalau saya katakan hamba Tuhan tertentu, ya, karena hamba Tuhan itu benar itu. Berarti bukan hamba Tuhan, tapi menyamar sebagai hamba Tuhan. Ya, karena tidak bertumbuh ke arah iman berdasarkan pengetahuan akan Yesus, terombang-ambing, tersesat, ya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita bertumbuh dengan teguh, kita akan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kepala dari tubuh adalah Kristus. Kita bertumbuh ke dalam pikirannya, ke dalam kehendaknya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semua anggota tubuh, mau kecil, mau besar, mau terkenal, tidak terkenal, terlibat membangun tubuh Kristus, membangun pelayanan dalam gereja, sehingga kita bertumbuh dalam iman kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Maka kita akan teguh, di tengah COVID-19 kita tetap teguh, ya, iman kita tetap menguatkan kita,
sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera, rasa aman di tengah ancaman. Itu damai sejahtera, rasa aman di tengah ancaman. Kita belum ada ancaman saja, sudah tidak ada damai sejahtera, sudah hilang rasa aman, apalagi di tengah ancaman. Ya, justru damai sejahtera adalah rasa aman di tengah ancaman. Itu damai sejahtera. Karena apa? Karena kita bertumbuh. Saudara-saudara, pertanyaan. Ya, sudahkah pertumbuhan karakter tubuh Kristus ada di antara kita? Kalau belum ada, apa sebabnya? Jangan-jangan kita belum ada dalam Kristus. Masih ada dalam gereja, organisasi gereja. Masih beragama Kristen, tapi belum berkristus. Sehingga hidup kita tidak berubah. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Kondisi COVID-19 sekarang, ini kesempatan yang Tuhan pakai untuk kita bertumbuh. Iya, saya pikir-pikir, saya dulu bertanya, Tuhan, apa tujuannya mengizinkan virus corona? Sekarang saya mulai menemukan satu-satu, saudara. Apa itu? Sekarang semua dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semua agama, semua negara, semua gedung ditembusi oleh internet online. Dan apa dampaknya? Injil bisa masuk kemana-mana. Injil bisa masuk. Mau bilang negara yang mayoritas non-Kristen, yang anti sama sekali. Karena sudah familiar dengan internet, masuk ke sana, masuk ke sana. Mungkin saya pikir, ini anugerah Tuhan di akhir zaman, sebelum dia datang. Supaya tidak ada alasan, semua mendengar Injil. Supaya orang-orang pilihan dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai negara, dari berbagai tembok, tembus dengan Injil. Di era sekarang ini, itu yang saya melihat. Berkat dari, sekarang saudara buka di hari Minggu, hampir semua ibadah online, saudara. Ya, baru ada juga yang memakai internet dengan tema-tema yang menarik, sehingga orang dari agama lain tertarik mau buka, saudara. Wah, luar biasa. Dan itu sampai di negara-negara non-Kristen. Di sana kita bertemu kesaksian. Banyak yang menjadi percaya Yesus. Ini berkat COVID-19. Mungkin Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Sebab semua Injil sudah tersebar. Ya, mencapai orang pilihan yang tersembunyi di mana-mana, saudara. Mungkin saja itu. Ini bukan doktrin, baru analisa singkat. Tetapi saya pikir itu terbukti, saudara. Mari kita tetap bertumbuh, membangun karakter tubuh Kristus di era COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Turunlah kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus bagi semua kami, bagi semua jemaat, sehingga mampu memahami dan oleh Roh-Mu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara online. Saudara bisa memberikan dengan cara mentransfer persembahan tersebut, persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur ke nomor rekening yang tertera, yaitu rekening Bank BCA atas nama Lim Lehong dengan nomor 3262447674. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudari mencantumkan atau memberikan keterangan pada slip bukti transfer seperti persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Bukti transfer bisa di WA ke nomor 0813
72758860 atas nama Bapak Pendeta Wilson C. Wololi untuk dicatat dan dapat dibukukan. Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah nasihat firman Tuhan pertama dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan yang kedua dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa memberikan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita memberikan bukan supaya diberkati, namun kita memberi persembahan karena kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas hidup kita sebagai berkat yang terbesar, di mana Dia telah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dan sebelum memberi persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami di mana Tuhan sudah memelihara hidup kami dengan sempurna, dengan begitu rupa, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, di dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu di gereja GSCA Tesalonika Kota Batam. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau Allah sumber berkat, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu, jemaat dimanapun mereka berada dalam pekerjaan, dalam usaha mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah kita saat ini. Kami berdoa supaya iman kita semua dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dan ingin mengetahui jauh lebih tentang kami atau Anda tertarik untuk digembalakan, Anda bisa menghubungi nomor Pastoral Care yang tertera di layar kaca kita setiap hari. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai ibadah dan kegiatan gereja kita GSCA Tesalonika Kota Batam. Yang pertama, informasi pertama, jangan lupa minggu depan sudah bulan Oktober. Oleh karena itu, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online, live streaming yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Feni E.H. Sariowan. Untuk itu Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan diinformasikan juga bahwa untuk pengambilan roti dan hosti dan anggur silahkan mengambilnya ke kantor staf pastoral pada hari Kamis 1 Oktober sampai dengan hari Sabtu 3 Oktober pada pukul 10 sampai dengan 15 atau jam 3 sore. Atau bisa menghubungi Bapak Pendeta Jody Damal dengan nomor yang tertera 085240090500. Informasi kedua, untuk mengingatkan kembali bahwa setiap ibadah minggu, gereja kita masih tetap menerapkan ibadah secara online atau live streaming di YouTube. Untuk itu, Bapak Ibu bisa men-sharekan link YouTube kepada keluarga kita, sahabat kita, atau teman kita yang ingin mengikuti ibadah secara live streaming. Informasi ketiga, pada hari Selasa 29 September 2020, seperti biasanya akan dilaksanakan fellowship jemaat GSCA Tesalonika melalui aplikasi Zoom.
dan akan disiarkan secara streaming atau online live streaming di YouTube pada pukul 7.30 malam. Link YouTube akan dibagikan di grup WA gereja kita, dan sharing firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Feni E.H. Saryawan dengan tema Beriman di Masa Pandemi. Dan kali ini ada pada bagian keempat. Mari Bapak Ibu, Saudara kita bersama-sama meluangkan waktu untuk ikut dalam ibadah doa live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi keempat, jangan lupa ibadah doa awal bulan akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 19.30 atau 7.30 malam, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wilson J. Wololi. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita meluangkan waktu untuk ikut dalam ibadah doa secara online live streaming, dan link YouTube akan dibagikan 30 menit sebelum ibadah doa dimulai. Informasi kelima, untuk pelayanan minggu depan, Minggu 4 Oktober 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Feni E.H. Saryawan dengan tema Keluarga yang Teguh dalam Tuhan pada Masa Krisis. Informasi keenam, atas nama GSCA Tesalonika, Bapak Gembala, staf pastoral, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran seorang bayi perempuan untuk keluarga Bapak Leksan dan Ibu Melvis. Doa kami, Ibu Melvis cepat pulih dan bayi dapat bertumbuh dengan sehat. Informasi yang terakhir, atas nama GSCA Tesalonika, Bapak Gembala, staf pastoral, dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas dipanggil Tuhan Ibu Lim Mesin atau mama dari Bapak Timothy atau mama mertua dari Ibu Reni Timothy. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Dan kami berharap kita semuanya tetap semangat, tetap taat pada protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Gembala, staf, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara yang masih setia di dalam mengikuti ibadah live streaming di gereja kami. Dan saya percaya bahwa walaupun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita seperti sedia kala waktu kita beribadah secara konvensional. Ada berkat Tuhan dan kita menikmati pujian dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Christian Lasut. Dan mewakili Gembala Sidang, juga staf pastoral, juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang Bapak Pendeta Christian Lasut yang sudah membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Baik Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Tentunya kita akan masih tetap berdoa. Kita tahu bersama bahwa untuk informasi yang kami dapatkan untuk kemarin hari untuk COVID-19 bertambah lagi 4.494 dan kini menjadi 271.339 kasus. Dan kita tahu bersama di Batam juga dengan informasi pada kemarin hari tanggal 26 September, positif itu sudah 1.464, sembuh itu 942, meninggal 43, sedangkan dirawat sekarang 477. Dan bertambah 13 pada hari Jumat yang lalu, 13 di Batam itu bertambah 13 positif COVID-19. Tentunya ini menjadi satu pergumulan kita bersama untuk terus mendoakan bagi bangsa kita dan bagi kota kita yang tercinta. Kemudian kita juga akan berdoa bagi gereja kita. Kita tahu ada beberapa jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha bisnis mereka. Pengaruh dari pandemik ini sangat luar biasa. Dan kita juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami kurang sehat. Ya, kita tahu bersama beberapa waktu lalu anak dari Pak Robert Nainggolan, Gabriel, sedang dalam keadaan sakit dan sedang dalam pemulihan.
karena trombositnya turun, dan kita berdoa terus, kita topang dalam doa supaya cepat dipulihkan. Ya, kita berdoa juga untuk kedua orang tuanya, dan kita juga berdoa untuk Pak John Pandairot, dan beberapa waktu lalu dia juga mengalami hal yang sama, trombositnya turun dan membutuhkan darah, dan puji Tuhan oleh karena kasih Tuhan ada yang mendonorkan darahnya, salah satunya adalah Bapak Pendeta Wilson Wololi. Dan puji syukur semua itu karena kasih Tuhan. Kita tahu ada beberapa jemaat juga yang lain yang juga mengalami kondisi kesehatan. Terutama juga yang kita tahu bersama adalah Bapak Gembala kita, Bapak Turangan. Dan kita tetap dukung di dalam doa untuk pemulihan selama berada di Bali bersama dengan Ibu Pendeta Lolena dan juga Hosi dan Molita yang menemani kedua hamba kita, Pak Turangan dan Ibu Lolena yang sedang check up sekalipun untuk berobat di Bali. Nah, kita juga tahu bersama bahwa ada orang-orang tua kita, dan masa pandemik ini kita tidak bisa dapat berkunjung seperti Mama Thompson, dan kita tahu juga ada beberapa orang-orang tua kita, ya, Mama dari Pak Hadi, kemudian Mama dari Pak James Duta, Mama dari Pak Theophilus Sartono, Mama dari Pak Laihok, dan semua orang tua yang kita tahu bersama kita butuh dukungan doa supaya mereka tetap bersuka cita dan ada damai sejahtera. Juga kita tahu ada beberapa jemaat, ya, jika kita tahu kita bisa sebut di dalam doa, dimanapun Bapak Saudara berada di rumah, sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, mari kita berdoa bersama-sama pertama untuk bangsa kita, kota kita. Dalam hal pandemi ini kita tetap berdoa. Dan saya akan memimpin dalam doa dan kemudian saya akan melanjutkan dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Nah, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengajarkan firman Tuhan di hari ini yang begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau tuntun kami untuk dapat memahami dan mengenal betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah menguduskan kami oleh darah-Mu, supaya roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan di masa-masa pandemik ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa oleh karena kasih-Mu, Engkau terus menopang hidup kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami percaya bahwa di dalam Engkau, kami telah menerima segala berkat rohani, baik yang di sorga, sehingga kami memperoleh kehidupan yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami semua sedang menghadap Engkau, memohon belas kasihan daripada-Mu, pertama-tama untuk bangsa kami. Ya Tuhan, hari lepas hari kami melihat bahwa COVID-19 ini tidak pernah berhenti, semakin bertambah. Sehingga membuat begitu banyak orang khawatir, ketakutan. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami. Secara khusus ya Tuhan untuk tugas yang diberikan oleh orang-orang yang dipercayakan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memelihara mereka. Juga tak lupa kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis. Mereka berada di garis depan untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan tetap topang mereka di Indonesia ini dan di daerah-daerah yang lain. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk kota Batam ini ya Tuhan. Beberapa waktu lalu kami mendengar bahwa ada 13 orang lagi yang terkena positif COVID-19. Tuhan, hanya Engkau sajalah kami meminta. Hanya Engkau sajalah kami bersandar ya Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat bagi pemerintah kami secara khusus yang ada di kota Batam untuk menangani akan penanganan COVID-19 ini. Dengan segala peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan supaya masyarakat juga bisa menyadari untuk mereka menjalani hidup mereka dengan taat pada protokol kesehatan. Berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan masker, Engkau mencukupkan
akan semua hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa, dengan penelitian yang ada, Engkau beri hikmat bagi para ahli yang sudah menemukan vaksin ini ya Tuhan. Karena mereka sedang mempersiapkan untuk menginjeksi akan ratusan ribu umat Tuhan, masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pada awal Desember atau pada awal Januari atau akhir Desember, rencana akan divaksin 100 juta orang. Tuhan, biarlah rencana ini dapat terlaksana dengan baik, dan kami percaya di dalam kuasa dan kedaulatan-Mu Engkau bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau terus memberi hikmat bagi pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Tesalonika yang Tuhan percayakan untuk berdiri dan ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati gereja-Mu. Secara umum ya Tuhan, untuk gereja yang ada di Kota Batam, kiranya Engkau yang terus memberikan mereka hikmat di dalam menyelenggarakan pelayanan-pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Baik dalam bentuk ibadah live streaming, ataupun di dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang lain yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Secara khusus untuk gereja kami GSJ Tesalonika, masih di dalam live streaming. Engkau memberkati alat-alat yang kami pakai. Engkau juga memberkati untuk tim multimedia yang Tuhan percayakan untuk mereka bisa kerjakan di dalam rangka pelayanan ibadah online live streaming. Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberkati satu persatu semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan live streaming di gereja kami ini. Hamba-Mu tak bisa dapat sebut satu persatu nama mereka. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan mereka, mereka telah memberi diri untuk bisa dapat melayani-Mu di gereja kami. Engkau yang membuka berkat-berkat bagi mereka. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, baik itu kesehatan, pekerjaan, bisnis mereka, keluarga mereka, studi mereka, semua yang sedang digumuli oleh karena pengaruh yang dimunculkan oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Yang pertama untuk adik Gabriel, anak dari Pak Robert Nainggolan dan Ibu Lena. Kiranya Engkau yang memulihkan anakmu ini ya Tuhan. Engkau kiranya sembuhkan dia secara total ya Tuhan. Berkatilah obat yang dipakai. Berkatilah kedua orang tuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak John Pandairot. Di masa pemulihan, Tuhan kiranya yang menguatkan dia. Memberikan penghiburan damai sejahtera kepadanya. Pulihkan dia ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk secara khusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Turangan. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan dia. Engkau menopang dia. Engkau menuntun dia, memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati masa-masa kritis ini ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi kepada hamba-Mu ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka di dalam check up, perencanaan untuk pemeriksaan dokter. Sekarang mereka sedang berada di Bali bersama dengan Ibu Pendeta Lolena. Kiranya kasih Tuhan terus menopang mereka, memelihara mereka ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan di sana, kami percaya semua itu dalam kendali Tuhan. Berdoa juga untuk Hosi dan Molita yang menemani Bapak Gembala. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan dan memberkati pekerjaan mereka di Bali ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau yang terus menaungi mereka dan melindungi mereka serta memberkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap orang-orang tua, para lansia yang ada di gereja kami, baik yang sedang sakit ataupun sekarang sedang diam di rumah. Berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan, damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Thompson ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan yang hibur dia. Tuhan yang terus bersama-sama dengan dia.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menopang dan memelihara. Terima kasih Tuhan, beberapa jemaat juga yang sedang menjalankan bisnis mereka. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan memberkati mereka di masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan bisnis mereka di masa pandemik ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hanya kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, di tempat, di rumah, mari kita angkat tangan, arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Setiap kita yang telah diberkati membawa kemuliaan bagi Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the wind draws near and my Bapak time Ibu, has mari kita come. berdoa bersama-sama dulu Still untuk my soul ini. will sing Your yang praise terlibat pelayanan hari ini. unending. Semua kita berdoa dulu. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my
mulai minggu